Perkenalkan, nama aku Nadia Pujanjerwati dari kelas 12 MIPA 2 SMA 1 Tarakan. Jadi pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan ke kalian semua tentang surat lamaran pekerjaan. Jadi yang pertama itu apa sih pengertian dari surat lamaran pekerjaan? Jadi surat lamaran pekerjaan itu merupakan jenis surat pribadi yang bersifat resmi. Surat lamaran pekerjaan digunakan sebagai surat permohonan pekerja kepada kantor, perusahaan, ataupun instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan dibuat sendiri oleh pelamar kerja. Lalu surat tersebut dikirim ke kantor, perusahaan, atau instansi yang memerlukan tenaga kerja. Surat lamaran pekerjaan sebagai ungkapan permohonan pelamar kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam surat lamaran pekerjaan tercantum data diri dari pelamar kerja yang disebut kualifikasi pelamar. Data pribadi pelamar penting disertakan agar pihak kantor ataupun perusahaan serta instansi dapat mempertimbangkan kualifikasi data diri pekerja tersebut. Setelah itu ada pula jenis-jenis dari surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan jenis pembuatannya, surat lamaran pekerjaan terbagi menjadi dua. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup. Dalam bentuk ini, riwayat hidup termasuk isi surat, karena isinya berupa gabungan, yang dimana penggabungan antara surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup si pelamar pekerja. Yang kedua, ada pula surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Dalam bentuk ini, riwayat hidup merupakan lampiran yang dimana antara pemisah surat lamaran pekerjaan dengan daftar riwayat hidup. Model terpisah begini disenangi oleh pelamar pekerja karena suratnya menjadi tidak terlalu banyak. Selain itu, berdasarkan informasi lowongan pekerjaan, surat lamaran pekerja dapat dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media cetak. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media audio atau radio. Yang ketiga, surat lamaran pekerjaan berdasarkan informasi dari media sosial. Yang keempat, surat lamaran berdasarkan informasi dari orang lain. Biasanya, pada saat menginformasi, dicantumkan surat pelamar pekerja ketika mendapatkan informasi dari pihak yang memberikan informasi. Namun, ada pula pelamar yang tidak mencantumkan sumber informasi mengenai lowongan pekerjaan tersebut. Setelah itu, ada pula fungsi dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai alat pertimbangan penerima pekerjaan dalam suatu instansi atau perusahaan. Selain itu, ada pula isi dari surat lamaran pekerjaan, yang dimana isi surat lamaran pekerjaan adalah informasi yang tertulis dalam lamaran pekerjaan yang berisi seseorang yang mengirimkan surat permohonan agar diterima dalam suatu perusahaan ataupun instansi tersebut. Ada pula sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan memiliki sistematika yang runtut dan unsur-unsur yang penting. Adapun unsur-unsur penting seperti tempat, tanggal, lampiran surat, nama, alamat, tujuan surat, salam pembuka, pembuka surat, isi, penutup surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama. Selain itu, ada pula aspek penting. Aspek-aspek penting tersebut terdiri atas pernyataan umum dan argumentasi. Kebahasan surat lamaran pekerjaan.
Surat lamaran pekerjaan ditulis dengan memperlihatkan unsur-unsur kebahasaan. Yang pertama, ketepatan kata. Kalimat surat lamaran pekerjaan harus disusun dengan pilihan kata yang tepat. Kepaduan paragraf. Kalimat-kalimat yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan sebaiknya disusun dalam paragraf secara terpadu. Ketepatan penggunaan ejaan dan tanda baca. Ejaan dengan penulisan kata, penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf miring, pemenggalan kata, dan penulisan unsur sarapan. Kebenaran dan keefektifan struktur kalimat yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan harus benar, kaidah yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kesepadanan isi dan bentuk kalimat. Yang kedua, kesejajaran bentuk atau struktur unsur-unsurnya. Yang ketiga, penggunaan penekanan. Yang keempat, kevariasian kalimat. Dan yang terakhir, menjaga kalimat penggunaan unsur-unsurnya. Dan yang terakhir, ada pula sistematika surat lamaran pekerjaan. Terdapat dua faktor penting yang harus kita ketahui. Cara penulisan surat lamaran pekerjaan. Dua faktor penting tersebut agar surat lamaran pekerjaan Anda tidak berakhir di tempat sampah. Pertama, surat lamaran pekerjaan kita harus sesuai dengan aturan. Aturan ini berkaitan dengan fisik, struktur, dan tampilan surat. Yang kedua, surat lamaran pekerjaan kita harus mempunyai daya tarik tersendiri. Faktor ini berkaitan dengan cara penulisan, pemilihan bahasa, dan maksud yang ingin disampaikan pelamar pekerja. Sekian presentasi tentang surat lamaran pekerjaan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.